Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utami, NIM 2101000053 dari kertas akuntansi 7A2. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tugas akhir semester atau UAS dari mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ronald Aprianto, SE MSD. Baiklah, lanjut saja. Di sini saya akan membacakan soal yang pertama, yaitu jelaskan bagaimana Anda akan mengidentifikasi masalah dalam proposal penelitian Anda. Identifikasi masalah diawali dengan studi literatur untuk memahami teori dan penelitian terdahulu terkait sanksi perpajakan, tingkat pendapatan, pengetahuan pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya akan dilakukan analisis data sekunder berupa data wajib pajak yang terdaftar di kantor bersama Samsat Kabupaten Musirawas II. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah antara variabel sanksi perpajakan, tingkat pendapatan, dan pengetahuan pajak memiliki hubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini akan menjadi faktor utama identifikasi masalah. Hipotesis awal dapat dirumuskan berdasarkan kesenjangan literatur dan temuan awal analisis data. Selanjutnya, soal kedua, sebutkan dan jelaskan 3 kriteria keputusan yang akan Anda gunakan untuk menentukan solusi terbaik. Yang pertama itu adalah relevansi teori. Seberapa kuat dukungan teoritis terhadap hubungan antara sanksi perpajakan, tingkat pendapatan, pengetahuan pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Kriteria ini menilai sejauh mana temuan peneliti sesuai dengan teori-teori yang ada. Yang kedua itu adalah signifikansi empiris, berupa signifikansi pengaruh sanksi perpajakan, tingkat pendapatan, pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara statistik. Kriteria mengukur kekuatan hubungan dan memastikan temuan akan hanya di kebetulan. Yang selanjutnya adalah praktikalitas. Seberapa mudah temuan penilai dapat melihat seberapa berpengaruh sanksi perpajakan, tingkat pendapatan, dan pengetahuan pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kriteria ini menilai manfaat praktis dari hasil penelitian. Soal yang ketiga adalah bagaimana Anda mengalokasikan bobot pada kriteria yang telah Anda temukan, dan jelaskan. Bobot akan dialokasikan berdasarkan tingkat kepentingan relatif masing-masing kriteria. Asumsi yang digunakan adalah relevansi teoritis mempunyai bobot 40%. Bobot tertinggi diberikan karena landasan teori yang kuat sangat penting untuk validitas penelitian. Yang selanjutnya adalah signifikansi empiris, diberikan bobot 40%. Bobot yang sangat tinggi diberikan karena signifikansi empiris sama pentingnya untuk memastikan temuan penelitian dapat diandalkan. Yang selanjutnya adalah praktikalitas, diberikan bobot 20%. Bobot lebih rendah diberikan karena meskipun penting, aspek praktik mungkin kurang menentukan dibandingkan landasan teori dan bukti empiris. Selanjutnya adalah yang soal keempat, sebutkan dan jelaskan minimal 3 alternatif solusi dapat diusulkan untuk mengatasi masalah yang ada dalam proposal Anda. Dalam proposal yang berjudul sanksi perpajakan, tingkat pengaruh sanksi perpajakan, tingkat pendapatan, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, terdapat beberapa masalah terkait kepatuhan pajak kendaraan bermotor yang mungkin dihadapi. Berikut adalah 3 alternatif solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama adalah meningkatkan sosialisasi dan edukasi pajak. Pengetahuan yang kurang tentang pajak kendaraan bermotor seringkali menjadi faktor utama ketidakpatuhan wajib pajak. Solusi yang dapat diambil adalah meningkatkan program edukasi dan sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan kepada masyarakat, khususnya tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor. Yang selanjutnya adalah penerapan sanksi yang lebih tegas dari efektif. Sanksi perpajakan yang tegas dapat dibandingkan
intensif bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Salah satu solusi adalah memperkenalkan sanksi yang lebih besar bagi mereka yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Yang selanjutnya adalah fasilitas pembayaran pajak yang lebih mudah dan aksesibel. Salah satu alasan lain kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak patuh adalah kendala dalam melakukan pembayaran pajak seperti antisipasi pajak atau proses yang rumit. Selanjutnya, bagaimana cara Anda menganalisis alternatif tersebut? Jelaskan dengan metode yang relevan. Analisis alternatif akan dilakukan menggunakan metode analisis regresi berganda. Variabel dependen adalah sanksi perpajakan tingkat pendapatan, sedangkan variabel independen adalah kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya adalah soal nomor 6. Berdasarkan hasil analisis, bagaimana Anda menentukan alternatif terbaik? Alternatif terbaik akan ditentukan berdasarkan kriteria yang telah diboboti sebelumnya. Alternatif yang memiliki skor tertinggi berdasarkan bobot kriteria yang relevansi teoritis, signifikasi empiris, dan praktikalitas akan dipilih sebagai alternatif terbaik. Yang ketujuh adalah jelaskan rencana penerapan alternatif yang telah dipilih. Penerapan alternatif terbaik akan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian akan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan diseminarkan melalui seminar atau konferensi. Yang kedelapan adalah sebutkan langkah-langkah yang akan Anda ambil untuk mengevaluasi efektivitas keputusan yang telah diambil. Efektivitas keputusan yang akan dievaluasikan dengan menentukan evaluasi dapat dilakukan dengan membandingkan data sebelum dan sesudah penerapan alternatif, serta melakukan survei kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan umpan balik. Baiklah, itulah tadi paparan dari tugas akhir yang telah diberikan. Jika ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.